pertama kali saya bertugas sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh dosen, yaitu tentang perbandingan metode FB deteksi. Tapi di sini kami memakai metode Sobel dan tani pada citra daun. Nah, di sini kami berjumlah 8 orang. Adapun teman-teman saya yang pertama Tiara Lestari, Nur Aini, Imelda, Haikal, Nur Hajra, Selviani, dan Alia Insom. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mungkin langsung saja ke pemaparan materinya. Dan saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan hasil materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Saja di pendahuluan, di mana latar belakang pengelolaan citra digital merupakan bidang ilmu yang mempelajari proses pengelolaan gambar menggunakan komputer untuk memperoleh informasi tertentu. Salah satunya teknik yang banyak digunakan adalah edge detection dan atau deteksi TP. Deteksi TP digunakan untuk menemukan batas objek pada suatu citra sehingga bentuk objek dapat dikenal dengan lebih mudah. Pada penelitian ini digunakan citra sebagai objek penelitian. Citra daun dipilih karena memiliki pola TP yang beragam, sehingga contoh digunakan untuk menguji performa metode detection. Metode yang dibandingkan adalah Sobel dan Cheney. Setelah citra diberikan noise Gaussian dan dilakukan filtering. Langsung saja pada rumusan masalahnya. Yang pertama itu ada bagaimana pengaruh noise terhadap hasil deteksi tapi citra daun. Yang kedua itu bagaimana pengaruh filtering terhadap kualitas citra. Yang ketiga itu metode manakah yang menghasilkan deteksi tapi terbaik antara Sobel dan Cheney. Tujuan penelitiannya itu yang pertama menganalisis pengaruh noise terhadap citra daun. Yang kedua itu membandingkan hasil deteksi menggunakan Sobel dan Cheney. Yang ketiga itu ada menentukan metode yang paling baik atau citra daun. Langsung saja ke metodologi penelitian. Yang dimana metode penelitian itu yang pertama ada pengambilan dataset. Dataset itu terdiri dari 75 citra. Buah yang dibagi menjadi 3 kelas yaitu metode penelitian. Di mana metode penelitian ini dia itu pengambilan dataset. Dataset terdiri dari 75 citra buah yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada sirih Cina, sirsak, dan koba. Di mana pengambilan gambarnya itu dilakukan dengan ketentuan background polos, pencahayaan cukup, jarak kamera relatif sama, format JPG dan PNG. Adapun gambarnya kita bisa lihat di depan ada gambar daun sirsak, daun koba dan daun sirih Cina. Yang dimana itu dia tuh terbagi menjadi 3 kelas, menjadi 3 kelas di mana setiap 3 kelas itu terbagi menjadi 25 dataset. Jadi jumlahnya itu ada 75 dataset. Bisa kita lihat ini gambar gambar tersebut. Ini dia itu daun sirsak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri
kedua, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pre-processing, di mana ada dua tahapan, yaitu resize dan grayscale. Di mana resize ini pada tahapan resize seluruh gambar diubah ukurannya menjadi 256 kali 256 piksel. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyeragamkan dimensi semua citra yang digunakan dalam penelitian atau pengolahan data. Dengan ukuran yang sama, proses komputasi menjadi lebih mudah, cepat, dan hasil analisis lebih konsisten. Selain itu, ukuran citra yang seragam membantu algoritma dalam melakukan pemrosesan tanpa mengalami perbedaan bentuk ukuran dan gambar. Grayscale. Setelah proses resize, citra RGB dikonversi menjadi grayscale atau citra keabuan. Pada citra grayscale, setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas yang mewakili tingkat kecerahan, sehingga informasi warna tidak lagi digunakan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data, mempercepat pengolahan citra, dan mempermudah tahap berikutnya seperti deteksi teknik, segmentasi, maupun ekstraksi fitur. Dengan menggunakan grayscale, sistem dapat lebih fokus pada pola dan bentuk objek dibandingkan informasi warnanya. Baik, di sini ada gambarnya. Bisa dilihat sendiri gambarnya di depan ini. Dan di sini ada kode program menggunakan Python. Bisa dilihat sendiri hasil dari kode program menggunakan Python. Baik, terima kasih. Ini saja hasil dari resize dan grayscale. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, pemateri ketiga, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penambahan noise. Penambahan noise itu ada dua, yaitu Gaussian noise dan self-vapor noise. Di sini saya akan menjelaskan Gaussian noise. Nah, Gaussian noise ini adalah gangguan acak yang muncul di citra atau sinyal dengan pola distribusi normal. Ciri-cirinya itu muncul acak, tidak ada polanya, tiap piksel bisa berbeda-beda. Nah, ini contohnya. Contohnya itu muncul bintik abu-abu di seluruh area. Nah, seperti yang di gambar ini. Kemudian di sini kita masuk ke kode programnya menggunakan Python. Nah, di sini bisa dilihat sendiri. Di sini kita menggunakan Python. Sekian dari saya, mungkin saya kembalikan kepada
kepada moderator. Mana? Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang diberikan kepada kami. Tanpa berlama-lama, saya langsung saja ke penjelasan materinya, yaitu sel dan hypernoise. Hypernoise adalah jenis gangguan digital, yaitu impuls noise pada citra berupa titik hitam pekat bernilai 0 yang tersebar secara acak akibat kerusakan sensor kamera. Kesalahan transmisi data atau masalah memori komputer, kehadiran titik hitam ini merusak kualitas visual dan mengacaukan proses deteksi TP karena memicu munculnya TP palsu, yaitu false edges, serta menyamarkan batas asli objek akibat lonjakan kontras yang drastis. Untuk mengatasi gangguan ini, penggunaan min filter sangat tidak disarankan karena dapat membuat citra menjadi kabur, sehingga solusi terbaik yang paling efektif adalah menggunakan median filter yang mampu mengeliminasi nilai ekstrem 0 tersebut melalui pengurutan nilai piksel tetangga tanpa merusak ketajaman bentuk asli objek. Dan ini adalah hasil dari program Python-nya yang telah kami uji atau running menggunakan aplikasi Python. Ini adalah hasilnya, tidak banyak ketik-ketik hitam dan putih. Dan ini adalah hasilnya, terdapat banyak bintik-bintik hitam serta putih. Dan ini adalah hasil dari gambarnya, yang terdapat banyak titik-titik hitam dan putih yang muncul pada gambarnya. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri ke depan. Silakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tersebut, yaitu filtering. Filtering dilakukan untuk mengurangi noise sebelum proses deteksi TP. Adapun pada tahap filtering digunakan dua metode, yaitu Gaussian filter dan median filter, di mana Gaussian filter digunakan untuk mengurangi Gaussian noise atau noise yang muncul secara acak pada citra. Hasilnya gambar menjadi lebih halus dan lebih nyaman untuk dianalisis, meskipun detail yang sangat kecil dapat sedikit berkurang. Yang kedua ada median filter. Median filter digunakan untuk menghilangkan shock and flicker noise, yaitu noise berupa titik-titik hitam dan putih yang tersebar pada citra. Hasil filtering menunjukkan bahwa sebagian besar noise berhasil dihilangkan tanpa merusak bentuk objek secara signifikan, sehingga TP dan detail objek tetap menjaga dengan baik. Adapun hasilnya boleh kita lihat dari layar tersebut. Adapun gambar yang diperlihatkan ini yaitu Gaussian filter, di mana yang seperti saya jelaskan tadi, yang kedua
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Gaussian filter lebih efektif untuk mengurangi Gaussian noise, sedangkan median filter lebih efektif untuk menghilangkan sandpaper noise. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mempersilakan kepada materi kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menjelaskan mengenai Sobel, di mana Sobel ini dalam pengolahan citra digital merupakan metode deteksi TP yang digunakan untuk menemukan perubahan intensitas pixel yang tajam pada sebuah gambar. Perubahan intensitas ini biasanya menunjukkan batas atau tepi suatu objek. Di sini Sobel juga memiliki prinsip kerja, yaitu operator Sobel menggunakan dua kernel berukuran 3x3 untuk menghitung gradien citra pada arah horizontal dan vertikal. Adapun kelebihan dan kekurangan Sobel, yaitu kelebihannya yang pertama sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, mampu mendeteksi tepi horizontal dan vertikal. Yang ketiga, sedikit mengurangi pengaruh noise karena memberi bobot lebih besar pada pixel tengah. Yang kedua, kekurangan. Di mana kekurangan ini yang pertama, kurang akurat untuk citra yang sangat bising atau noise. Yang kedua, tepi yang dihasilkan bisa tampak lebih tebal dibanding metode yang lebih modern seperti detector tepi, shiny edge detector. Adapun tahapan umum penggunaan Sobel, yang pertama ambil citra lalu masukkan, biasanya grayscale. Yang kedua, terapkan kernel GX dan GY. Yang ketiga itu hitung besar gradien. Yang keempat, tentukan ambang atau threshold. Yang terakhir, hasil akhir berupa citra tepi atau FB image. Contoh aplikasi yang dapat digunakan Sobel itu, pertama deteksi tepi objek pada foto. Yang kedua, sistem pengenalan plat nomor kendaraan. Yang terakhir, pengolahan citra medis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Sobel ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Sebelumnya terima kasih moderator telah memberikan kesempatan. Di sini saya akan memaparkan deteksi ejection dengan metode Kani. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh rekan saya mengenai deteksi ejection dengan metode Sobel, di mana pada pemaparannya memang pada metodenya itu kurang efektif untuk pendeteksian tepi pada citra. Nah, kali ini kami mencoba mendeteksi tepi citra. Oke. Nah, pada metode kami sendiri ini menggunakan beberapa tahapan ya. Yang pertama ada smoothing, kemudian ada gradation calculation, ketiga ada maximum suppression, dan yang terakhir ada high step holding. Di sini juga sudah dipaparkan mengenai kelebihan serta kekurangan daripada metode Kani ini. Yang pertama, kelebihannya itu mendeteksi tepi lebih akurat dibanding metode Sobel. Kemudian lebih tahan terhadap noise. Kekurangannya pertama itu waktu komputasi lebih lama. Jelas ya, karena pendeteksian tepi pada metode Kani ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena akurasinya sendiri pun lebih akurat daripada metode Sobel.
Nah, kenapa juga lebihnya itu lebih tahan terhadap noise? Karena deteksi ejection dengan metode kami sendiri pun ini mengurangi daripada noise yang telah yang telah dimasukkan pada citra. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode program, di mana kode program yang kami buat itu di aplikasi di software Python dengan kode sintaks seperti ada pada gambar, di mana di sini kode programnya dia memanggil hasil daripada kode-kode program sebelumnya. Di sini tertera for file in Leadir hasil Gaussian filter. Nah, dia memanggil hasil kode program yang telah dijelaskan oleh beberapa rekan saya sebelumnya mengenai pemasukan noise dengan dua noise, ada Gaussian, ada Purcell, kemudian pemasukan filter, ada median, ada Gaussian. Di sini kode-kode programnya dipanggil sehingga ketika dimasukkan kode program untuk memasukkan kode program metode Kaninya ini agak lebih gampang karena dia caranya itu memanggil kode program sebelumnya. Hasil runningnya di sini kami akan terangkan. Ini Gaussian. Nah, ini daripada hasil setelah kode atau sintaks tadi menggunakan metode C ini hasil step yang bisa kita lihat. Tertera pada gambar, titik-titiknya itu masih begitu jelas ya, masih bisa kita ketahui. Oh, ini gambar bunga, ini gambar daun yang berbentuk bunga. Jadi kesimpulan dari pemaparan saya dengan metode deteksi ejection Kani ini lebih efisien ketimbang metode Sobel karena deteksi TP-nya itu masih bisa kita lihat. Mungkin itu pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan materi yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menambahkan sedikit tentang perbandingan Sobel dan Kani. Yang pertama, hasil FG detection Sobel. Metode Sobel berhasil mendeteksi TP objek, namun pada beberapa bagian TP terlihat kurang jelas dan terputus-putus. Sedangkan hasil FG detection Kani itu metode Kani menghasilkan deteksi TP yang lebih jelas dibandingkan Sobel. Bentuk objek masih dapat dikenali dengan baik meskipun citra telah diberikan noise. Dan perbandingan Sobel dan Kani, di sini ada 3 titik, yaitu kriteria Sobel, kriteria kejelasan TP. Perbandingan Sobel dan Kani, di sini ada beberapa kriteria. Kejelasan TP di Sobel itu kurang jelas, sedangkan Kani itu sangat jelas. Yang kedua, ketahanan terhadap noise. Yang Sobel itu rendah, sedangkan yang Kani tinggi. Yang ketiga itu TP terputus. Sobel itu sering terputus, sedangkan Kani itu jarang. Dan akurasi batas objek. Sobel itu sedang, sedangkan Kani tinggi. Hasil akhir Sobel kurang optimal, sedangkan Kani itu lebih optimal atau lebih jelas. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.